Ya, saya nggak bisa kebayang sekjen partai sebesar PDIP kemudian tersangkut kasus dan itu memang nggak bisa dibantah karena KPK punya dua alat bukti minimal ya untuk menjerat Mas Hasto sehingga ditahan. Dan mau nggak mau ya aturan ini harus diikuti. Drama panjang politik di Indonesia, drama penangkapan Hasto dan penahanannya oleh KPK kini menimbulkan sebuah titik terang yang memang bisa digunakan untuk KPK sebagai alat bukti pengembangan penyelidikan yang berkaitan langsung dengan kasus pelarian Harun Masiku, kemudian beberapa skandal kasus suap, dan tentu saja ada di dalamnya indikasi korupsi. Rekan-rekan, skandal-skandal di Indonesia memang kerap luput dari pandangan kita semua dan terkesan menyudutkan pemerintah dalam penanganannya. Contoh saja ketika kasus Hasto. Semua pihak terkesan menyudutkan KPK karena menahan Hasto yang dinilai tidak bersalah, padahal KPK memiliki barang bukti yang sanggup untuk dijadikan payung hukum sebagai penahanan Hasto. Tentu saja ini tidak bisa terbantahkan lagi, dan beberapa pihak yang menyerang KPK faktanya tidak bisa menunjukkan bukti konkret terkait kekeliruan dari KPK tersebut. Ya, saya nggak bisa kebayang sekjen partai sebesar PDIP kemudian tersangkut kasus dan itu memang nggak bisa dibantah karena KPK punya dua alat bukti minimal ya untuk menjerat Mas Hasto sehingga ditahan. Dan mau nggak mau ya aturan ini harus diikuti sampai pada satu momen ya pra-peradilan itu mulai disidangkan kan seperti itu untuk membantah bahwa Mas Hasto ini diduga bersalah semacam itu. Tapi di luar itu perlawanan politik sah-sah saja Mbak saja sebenarnya, tapi jangan sampai mendekonstruksi ya arahan-arahan positif dari Presiden sebagai kepala pemerintahan kepada kepala daerah lainnya yang menjadi kader PDIP untuk tidak bisa mengikuti masukan ataupun kegiatan apapun yang diinisiasi oleh negara semacam itu, karena publik akan melihat berbeda gitu, bukan justru simpati tapi justru sebaliknya, karena ini kan hak publik kepada kepala daerah yang sudah dipilih tadi untuk memimpin dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka miskomunikasi, miskoordinasi, missinkronisasi maupun yang lain dengan pemerintah pusat, kementerian terkait gara-gara tidak mengikuti retreat, ini kan jadi bumerang ataupun blunder politik yang luar biasa. Jadi saya berharap setelah ada beberapa kepala daerah yang belum bisa hadir, nanti di gelombang berikutnya bisa hadir, ataupun kalau belum bisa hadir digantikan dengan wakilnya atau sekdanya semacam itu, sehingga tidak ada ya pelayanan publik, tanggung jawab publik yang melekat dalam kepala-kepala daerah tadi yang terabaikan. Itu salah satu bentuk hal yang disayangkan terjadi, karena kan istilah saya politik nasi goreng itu mau dimasak nih, tapi ini menjadi kontraproduktif dan membuat suasana kebatinan politik relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dipertaruhkan Mbak Syaza, karena mestinya nggak perlu. Pak Prabowo ini kan saya kira punya concern yang cukup tinggi agar instruksi dia dipahami oleh semua level bawahannya termasuk kepala daerah, karena kalau misalkan ini luput dia akomodasi, khawatirnya nanti terjadi miskomunikasi lagi, miskoordinasi lagi, sinkronisasi lagi, sebagaimana kemarin sempat kita temui di kementerian-kementerian terkait ketika mereka mulai menetapkan sebuah kebijakan. Nah, dalam konteks daerah ini kan lebih beresiko. Nah, saya melihat hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo menjadi dipertaruhkan dan beresiko untuk menjadi renggang yang sebelumnya semuanya kelihatan dan baik-baik saja ya, sudah bertukar cindera mata, mulai minyak urut, anggrek dan seterusnya. Ini tiba-tiba ada penundaan, ini kan buat saya pukulan telak bagi Pak Prabowo untuk memastikan instruksi dia di level lokal ataupun daerah bisa dan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto.
Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10, ke-12 Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para ketua partai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti takut terselip seperti tadi. Yang saya hormati Ketua Harian, Sekjen, seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang hadir pada pagi hari ini. Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap, Pak. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai angka-angka. Tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik.
Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Gerindra ini kalau kita lihat, kita samakan dengan mesin Gerindra, Gerindo. Itu kerjanya kan mirip-mirip. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini mirip-mirip dengan mesin Gerindra tadi. Yang bisa halus, dihaluskan. Yang tidak bisa dihaluskan, tapi diajak terus, dirangkul, diajak, semua diajak. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini sangat unik dan sangat bagus untuk negara kita. Terakhir, selamat ulang tahun ke-17 kepada seluruh keluarga besar Partai Gerindra. Dan juga selamat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Pembina Partai Gerindra tahun 2025-2030 lewat KLB yang hari Kamis kemarin diselenggarakan. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.